Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu yang kita mau tinggikan terus dalam kehidupan kita. Hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026, saudara-saudaraku, dan menjadi hari Minggu yang terakhir di bulan Juli tahun 2026. Hari ini, saya akan membawakan kembali kebenaran firman Tuhan. 3 minggu terakhir saya menyampaikan khotbah iman yang berani di tengah tekanan. Hari ini kita memasuki fase yang kelima dari Kisah Para Rasul, tapi judulnya berbeda ya saudaraku. Tapi ini mungkin tidak akan berseri ya, setiap perikop atau setiap khotbah ada kemungkinan judulnya berlainan atau berbeda. Tetapi maknanya tetap sama, yaitu kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan dan menegur saya dan saudara. Hari ini saudara-saudaraku, kita akan melihat satu kisah yang sungguh dramatis, ya, sungguh memilukan hati. Dan saya pernah, sewaktu saya menjadi pengerja, saya membawakan renungan ini dalam doa kami bersama Bapak Gembala kami. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kisah yang sungguh yang akan mengajar saya dan saudara. Ayo, mari bersama-sama saya, kita mau buka Kisah Para Rasul pasal kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Berjudul di sana di Lembaga Alkitab Indonesia Ananias dan Safira. Namun temanya pada hari ini ya saudara-saudaraku, integritas dan kemurnian di hadapan Tuhan. Judul khotbah saya ambil integritas dan kemurnian di hadapan Tuhan. Untuk Kisah Rasul pasal kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu tolong menyimak di Alkitab masing-masing. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Katakan amin. Saudara, kita akan belajar pelajaran yang sangat penting di sini. Bagaimana dengan tema pada hari ini saya ambil judul integritas dan kemurnian di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, minggu lalu saya menyampaikan bagian yang ketiga dari iman yang berani di tengah tekanan. Ada seorang yang bernama Yusuf atau yang disebut Barnabas. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa seluruh hasil dari penjualnya
dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara, dari cerita ini, dari kisah-kisah yang hari ini kita baca, barusan ini dan sampai beberapa minggu ini, kita tahu bersama bahwa kebersamaan pada masa itu sangat menonjol. Ya, kebersamaan itu sangat menonjol. Kepedulian, perhatian sesama orang percaya, dan pengorbanan setiap orang-orang percaya pada masa itu saya mau katakan sangat luar biasa. Ya, mereka menjual harta miliknya, sawah, ladang, tanah, dan mereka bertekad apa yang mereka dapat uang dari penjualan itu, mereka bawa di hadapan Tuhan, diletakkan di bawah kaki rasul-rasul, dan dipergunakan tentu untuk memperluas pelayanan pada waktu itu. Ya, ini kita harus tahu lebih dahulu, supaya kita mendapat satu gambaran yang utuh, mengapa sampai orang bernama Ananias dan Safira ini sampai mengalami sesuatu hal yang sangat mengerikan, ya saya mengatakan menyedihkan lah, ya. Karena kematian yang sungguh sebetulnya tidak sangat diharapkan. Tetapi itulah firman Tuhan. Dan nanti kita akan sampai di bagian sana. Hari ini saudaraku, kita akan belajar ya, dan merenungkan cerita ini tentang bagaimana hati yang jujur dan murni di hadapan Tuhan. Sampai hari ini pun, saya tetap selalu memohon kepada Tuhan dalam langkah hidup saya. Baik saya secara pribadi maupun keluarga saya, istri, keluarga anak saya selalu hidup untuk dalam kejujuran dalam Tuhan. Tidak mudah, saudara-saudaraku. Terlalu banyak godaan, ujian yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kisah Ananias dan Safira ini, saudara, ada peringatan keras, warning yang sangat keras tentang keseriusan dosa, kemunafikan, dan kebohongan di mata Allah. Ya, saudara harus tahu, ya, kisah Ananias dan Safira ini satu warning keras tentang keseriusan dosa, kemunafikan, dan kebohongan di mata Allah. Teks ini, ayat-ayat ini, saudara-saudara, menekankan bahwa orang percaya pada waktu itu, dan saya percaya pun pelajaran penting di masa sekarang, bagi saya dan saudara, bagi kita orang percaya, bagi Bapak Ibu sebagai jemaat, bagi kami hamba Tuhan pun, teks ini menekankan bahwa jemaat tidak hanya berdusta kepada manusia. Cerita itu maksud saya, mereka berdusta kepada Roh Kudus. Jadi, saudara, jangan hidup dalam dusta. Sebelum saya sampai ke titik itu, pagi tadi, saudara-saudaraku, saya membaca Amsal, pasal yang ke-26. Tidak ada dalam catatan saya, tetapi saya mau kita melihat sebentar sebelum kita masuk dalam 3 poin penting pada pagi hari ini. Kita buka sebentar Amsal pasal 26. Karena saya menyebut kata dusta di situ. Amsal pasal yang ke-26. Saudara perhatikan. Ini yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Ayat 28, ayat terakhir dari pasal 26 Amsal, lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan apa, saudaraku? Dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Amsal pasal 26 ayat 28. Ayat yang terakhir, ya. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Dan itulah yang terjadi dengan suami istri yang bernama Ananias dan Safira itu. Mari kita mau belajar, ya. Kita akan melihat teguran-teguran Tuhan melalui cerita ini. Ya, saudara-saudaraku. Yang pertama, mari kembali kepada Kisah Rasul pasal yang kelima. Poin yang pertama, kembali saya baca ayat 1 dan ayat 2. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menang sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang pertama, saudaraku, dicatat
kemunafikan di hadapan Allah. Ananias dan Safira sepakat menahan sebagian hasil penjualan tanah. Namun mereka berpura-pura memberikan semuanya. Perhatikan saudara-saudaraku ayat yang kedua, dengan setahu istrinya. Artinya mereka sepakat menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Kita tidak tahu mengapa. Tapi yang jelas, mereka tidak memberikan seluruh hasil penjualan. Dari apa yang disampaikan ayat pertama dan kedua, sesuai dengan tadi gambaran yang tadi saya bilang, saudaraku, ada janji iman di sini. Ya, Ananias dan Safira telah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan rasul-rasul, bahwa kalau tanah mereka laku, mereka akan korbankan semua uang dari hasil penjualan itu. Tetapi apa yang tadi kita baca, saudara, pada ayat kedua, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Jadi ada kesepakatan, ada kemunafikan di antara mereka berdua di hadapan Allah. Nah, saudaraku, tindakan ini bukan saja sekadar berbohong kepada manusia, ya, melainkan mereka mendustai Roh Kudus dan menipu Allah. Mereka mendustai Roh Kudus dan menipu Allah. Ingat saudara-saudaraku, masa di mana Ananias dan Safira hidup itu adalah masa yang gereja Tuhan mengalami ledakan rohani yang luar biasa. Ya, kita tahu itu kuasa karya Roh Kudus yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, itu begitu besar kuasanya, itu begitu hebat ya terjadi. Orang sembuh kita tahu bersama, saudara-saudaraku. Petrus khotbah, orang banyak yang diselamatkan. Kemudian ada orang mengalami sakit sejak dari lahirnya sembuh. Bahkan waktu Petrus dan Yohanes pun berhadapan dengan Sanhedrin atau mahkamah agama, kuasa Roh Kuduslah yang membuat keberanian dalam hidup mereka. Jadi, kemunafikan di hadapan Allah yang dilakukan oleh Ananias ini, saudaraku, ini adalah dusta kepada Roh Kudus dan menipu Allah. Pesan utama yang penting untuk poin yang pertama ini adalah Allah melihat motivasi hati yang paling dalam dan tidak bisa Allah ditipu oleh manipulasi oleh manusia dari penampilan luar. Nah, saudara-saudaraku, pentingnya hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Ini yang sangat jauh lebih penting, saudara-saudaraku. Ini yang perlu, yang harus ada dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ini kebetulan ada handphone saya sebentar, saudara, sambil saya akan membuka sesuatu kalimat yang penting, suatu kalimat rohani yang pernah saya bagikan di medsos saya akan baca bagi kita semua. Nah, saudara, pesan utamanya adalah Allah melihat motivasi hati yang paling dalam. Allah tidak bisa dimanipulasi oleh penampilan luar. Bapak Ibu, kita mungkin bisa berdusta kepada manusia. Tapi kita tahu bersama kemudian, dusta Ananias dan Safira ini, seperti tadi yang kita baca dalam Amsal apa? Menghalangi apa? Kehancuran dalam hidup mereka. Ini yang memilukan hati, saudara-saudaraku. Ini yang memilukan hati. Bapak Ibu, ayo, hati kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Saya jujur, setiap kali kalau saya bersekutu dengan Tuhan, saya mohon kepada Tuhan, tolong Tuhan, masih terlalu banyak di hatiku hal-hal yang mungkin tidak Tuhan sukai. Saya terus setiap hari, saudaraku, berdamai dengan Tuhan, mengadakan pemberesan di hati saya. Mengapa, saudara-saudara? Karena kita ini adalah ciptaannya. Kita bukan ciptaan siapapun juga. Kita ini ciptaan Tuhan. Artinya Dia tahu apa yang ada dalam hati kita semua. Ya, seorang pencipta, Dia pasti tahu ciptaannya, saudara-saudaraku.
Dia karyanya dia tahu karena dia menciptakannya. Jadi kalau hasil karya itu katakanlah suatu benda dan benda itu mengalami kerusakan, dia akan tahu mengapa benda itu sedang tidak berfungsi. Katakanlah mobil hasil karya dari seseorang. Tahu-tahu mobil itu kemudian mengalami hambatan dalam beroperasi. Penciptanya akan tahu mengapa. Sama, itu analogi. Sama seperti saya dan saudara. Kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan, saudaraku. Orang dekat kita pun orang dekat bisa kita bohongi. Tapi Tuhan sebagai pencipta kita tidak bisa kita bohongi. Pesan apa di sini, saudara-saudaraku? Jangan kamu hanya mempercantik bagian luar. Percantiklah bagian dalam hati dan kehidupanmu. Izinkan saya sebentar, saudara, untuk membuka handphone saya dan saya akan membaca satu kalimat rohani yang sangat bagus yang pernah saya juga bagikan di medsos saya, dan ini sangat penting dan perlu untuk kita baca. Ya, ini dia, saudaraku. Dunia tidak perlu tahu apa pekerjaanmu. Yang terpenting, Tuhan mengenal hidupmu. Sebab pada akhirnya, nilai hidup tidak ditentukan oleh banyaknya yang kita miliki, melainkan oleh integritas, hati nurani yang bersih, dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Haleluya. Saya nggak terpikir, saudara, waktu saya bikin khotbah ini, untuk akan menampilkannya. Barusan terpikir sama saya. Pasien pun saya lagi ada di samping. Ini, saya bagikan. Pada akhirnya nilai hidup tidak ditentukan oleh banyaknya yang kita miliki, melainkan oleh integritas, hati nurani yang bersih, dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Pasti sama ya, kayak judul khotbahnya, integritas dan kemurnian di hadapan Tuhan. Hati nurani yang murni. Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemunafikan di hadapan. Ayo, sama-sama yuk, bereskan hidup kita. Perjalanan hidup kita suatu saat akan berhenti, saudara-saudaraku. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Tidak selama-lamanya. Berhenti. Perhentian kita itu nanti di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab semuanya. Waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Saya dengan penuh kasih dari hati saya paling dalam, saya mengajak kita semua, ayo datang kepada Tuhan. Ayo. Percuma kita memiliki isi dunia ini, saudara-saudaraku, tapi hati kita masih belum beres di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, ayat 3 dan 4. Nah, inilah luar biasa. Sekali lagi kita melihat ya, bagaimana hamba Tuhan Petrus dalam hal ini, itu, wow, saya mau bilang inilah hal yang luar biasa. Petrus sampai tahu loh ini. Ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Nah, ini dia perencanaan yang sudah dibuat oleh Ananias dan Safira. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, saudara, yang kedua, karena janji iman itulah. Yang kedua, keseriusan dosa dusta. Tadi saya sudah singgung dalam kitab Amsal. Saya sudah ambil Amsal. Ketegasan Petrus, kewibawaan roh yang ada dalam hidup Petrus mengungkapkan bahwa iblislah yang menguasai hati Ananias dan juga Safira. Saudara, siapa bilang bahwa pada masa itu, sekalipun Roh Kudus berkarya luar biasa, iblis tidak bisa masuk dalam hati orang. Perkataan saya jangan disalahartikan. Jangan disalahpahami, saudara-saudaraku. Roh Kudus tetap di atas segalanya. Tapi kalau orang membuka hati
Untuk iblis masuk dalam hati orang itu. Buka telah dikit aja. Maka inilah yang terjadi. Keseriusan dosa dusta. Yang kedua. Ketegasan Petrus mengungkapkan bahwa iblis menguasai hati Ananias. Dusta dianggap sebagai celah yang memberikan kuasa gelap masuk ke dalam persekutuan jemaat yang mula-mula pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau ini saya sudah memang tulis di poin yang kedua tentang dusta ini. Mari kita membuka Wahyu 21 ayat yang ke-8. Saudara bersama dengan saya, kita membuka kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8, bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan apa saudaraku? Dan semua apa? Semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ananias dan Safira mengalami kematian yang pertama. Yang pastinya umumnya manusia mengalami seperti itu. Tetapi kematian pertama mereka adalah kematian yang mengerikan. Mengapa? Karena dosa dusta, kemunafikan yang mereka perbuat di hadapan Allah. Sehingga dusta dianggap sebagai celah yang membiarkan kuasa gelap masuk ke dalam persekutuan jemaat yang mula-mula. Saudara, inilah kalau orang yang condong hatinya untuk mencintai uang. Bapak Ibu, Tuhan sekali lagi tidak melihat penampilan luarmu. Kalau saya boleh berkata, tidak dalam catatan saya, tapi Tuhan melihat keseriusan kita untuk mengiring Dia. Tuhan tahu kok keberadaan hidup kita, isi kantong kita, isi dompet kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita kok. Karena langit dan bumi ini ciptaan Tuhan. Tuhan cuma melihat keseriusan. Nah, kalau konteks pada masa lalu, pada waktu itu, adalah bagaimana orang-orang percaya pada masa itu, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, yang telah menerima baptisan, yang percaya kepada Tuhan, mereka begitu bergairah melihat rasul-rasul yang berjuang melayani. Mereka bersemangat untuk menopang pekerjaan Tuhan, pelayanan yang dikerjakan oleh para rasul. Dan saya percaya kalau saya membaca firman Tuhan, saya merenungkan ada janji-janji iman. Karena mereka sepakat untuk memberikan hasil dari penjualan itu. Ada yang mungkin memberikan setengahnya saja. Nah, Ananias dan Safira berjanji di hadapan Tuhan akan memberikan semuanya. Sehingga jangan heran kalau Petrus dalam kuasa Roh Kudus sampai bisa berkata seperti begitu. Secara matematika barangkali Petrus tahu berapa sih tanah dia. Dia pasti tahu. Dia mungkin tahu. Ya saya berpikir seperti begitu. Ya ini kan firman Tuhan yang saya bagikan kita belajar. Ya tanahnya bagaimana. Pasti sudah ada pembicaraan seperti itu. Ya bicara bebas. Aku punya tanah di sini, aku akan jual. Oh ukurannya berapa? Barangkali ya untuk pada waktu itu. Jualnya berapa, harganya segini. Tapi sebagian ditahan. Saudara, mengerikan keseriusan dosa dusta. Wahyu tadi sudah kita baca. Semua dusta. Ya. Masuk ke tempat apa? Api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Ini kematian yang pertama, saudara-saudara. Saya ini, waktu saya baca ini, saya pun gentar juga, saudara-saudaraku. Itu yang saya bilang, Tuhan, kadang-kadang kita ini manusia kan bisa lengah. Ya, saya mohon Tuhan, berikan saya hidup jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Supaya serius, hati saya digarap oleh Tuhan, supaya kita semua bersih di hadapan Tuhan. Seperti apa yang tadi saya baca dari handphone saya, saudara-saudara. Oke, ya. Jadi tolong direnungkan untuk sampai poin kedua. Nah, kita akan renungkan juga poin yang ketiga. Ini poin yang terakhir. Ya, kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat 11. Perhatikan Kisah Rasul pasal 5, ayat 5 sampai dengan 11. Dan inilah yang sangat mengerikan itu terjadi. Ketika mendengar perkataan itu,
rebahlah Ananias. Dan apa saudaraku? Putuslah nyawanya. Putus kehidupannya. Putus semuanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Nah, ini yang tadi saya bilang, saudara-saudaraku. Petrus pun pasti tahu, karena Petrus asli orang sana. Dia tahu, dengan harga sekiankah kamu jual? Jawab perempuan itu, jawab Safira, betul sekian. Maka Petrus, kata Petrus, mengapa kamu berdua? Ini ingat saudara-saudaraku. Waktu Petrus bicara ini, perhatikan, Safira belum tahu bahwa suaminya sudah meninggal, bahkan sudah mati, sudah dikuburkan. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, baru Petrus ngomong, lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Ini dia, kalimat ini saudaraku, jujur, membuat bulu kuduk saya merinding. Ini kalimatnya. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Jujur saudaraku, saya merinding. Jujur. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat 11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Saudaraku yang ketiga, kekudusan dan kedaulatan Allah. Saya jujur saudaraku, saya masih merinding bulu kuduk saya tidak bohong. Perkataan Petrus ini, dia seorang hamba Tuhan. Ini perkataan dari Tuhan. Melihat orang-orang muda itu yang berdiri di depan itu, mereka akan mengusung engkau juga keluar. Harusnya Safira dan Ananias membawa sebuah hasilnya di hadapan rasul-rasul. Tapi Ananias, Safira mati di depan kaki Petrus. Saudara, hukuman mati seketika bagi pasangan suami istri ini menegaskan bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Kita buka sebentar ya, karena saya sudah menyiapkan catatan untuk khotbah ini. Kita buka sebentar Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Ibrani pasal 12 ayat 28 dan ayat 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Perhatikan saudaraku, marilah kita mengucap syukur. Nah, ini ajakan mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa saudaraku? Dengan apa? Hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Saudara, terima kasih kepada Roh Kudus mengingatkan lagi satu ayat bagi saya yang pagi tadi kami baca. Kami baca pagi, dimasuk sudah Matius pasal yang 10. Karena ada kata di sini, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saya ingin bagikan. Karena firman Tuhan ini, saudara, hari ini saya tidak bisa simpan di hati saya. Saya ingin bagikan apa yang kami baca pagi tadi. Buka Matius pasal 10 berkaitan dengan rasa hormat dan takut ini. Matius pasal yang ke-10. Ya, ini dia. Ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh
Di dalam apa, saudaraku? Di dalam neraka. Bapak Ibu, maafkan saya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan mungkin sangat keras, tapi ini firman Tuhan. Tadi saya sudah bagikan Wahyu 21:8. Itulah kematian kedua. Matius 10 ini mengingatkan kita, jangan kita takut kepada manusia selama hidup kita benar, selama hidup kita tidak jahat kepada orang lain. Tapi kita diingatkan untuk takut kepada Dia yang berkuasa. Siapa Dia itu? Allah semesta alam. Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itulah yang dialami oleh Ananias dan Safira. Jiwa mereka binasa, saudaraku. Mereka mati rebah. Saudara, masih lanjut untuk penjelasan ini? Saya ingin lanjutkan untuk poin ketiga ini. Hukuman mati bagi pasangan ini menegaskan bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Pemeliharaan dan kesucian gereja adalah prioritas utama Allah. Perhatikan saudaraku, kesucian gereja prioritas utama Allah dan juga pemeliharaannya. Ini juga menjadi peringatan keras bagi umat Tuhan. Bagi saya dan saudara, bagi Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca setelah cermat teks ini, ada anak-anak muda yang ditonjolkan di sana. Ada berapa orang muda yang pada waktu itu 2 kali dalam selisih waktu 3 jam mereka membawa mayat sepasang suami dan istri. Jadi bagi kita semua, ini juga jadi peringatan keras bagi saya dan saudara, bagi umatnya untuk selalu hidup dalam pertobatan dan takut akan Tuhan setiap saat. Haleluya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, neraka itu ada, saudaraku. Benar, kematian kedua itu ada. Jangan saudara merasa hidup di dunia ini, saudara sudah merasa enak, cukup, merasa tidak usah lagi berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tidak, saudara-saudaraku. Kita harus merasa punya perasaan haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Menjalin terus hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang selalu saya gaungkan di tempat ini. Hidup kita ini cuma sementara, saudara-saudaraku. Kisah ini sangat memilukan. Saya tulis di buku khotbah saya. Kisah ini sangatlah memilukan. Memilukan. Tragis. Tuhan tentu tidak menghendaki loh orang percaya mati seperti model kayak begini, dengan cara seperti begini. Seperti Ananias dan Safira. Namun, kesucian Tuhan, kita tidak bisa lawan, saudaraku. Kesucian Tuhan dan kebenaran Tuhan kita hanya bisa tunduk di hadapannya. Maka kita harus hidup jujur dan hidup bersih di hadapan Tuhan. Dia di atas segala-galanya. Allah menuntut kejujuran mutlak dan menjaga kesucian gerejanya dengan sangat tegas. Peristiwa ini, sekali lagi, saya tulis di sini menjadi peringatan keras bahwa kemunafikan dan motivasi mencari pujian manusia, motivasi cinta uang, motivasi mencari pujian manusia dapat merusak persekutuan rohani. Saya sangat ditegur dengan apa yang saya tulis sendiri ini, saudara. Apa yang kita lakukan buat Tuhan, jangan kau mencari pujian manusia di balik itu semua. Ingat, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri juga, kalau ada orang memuji engkau, dia mau tulus atau tidak tulus, yang terpenting, pujian itu hanya milik Tuhan. Jangan heran kalau saya baca kembali yang ada tulis dalam kitab Ibrani tadi, saudaraku, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Ibrani 12 ayat 28 tadi, marilah kita mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur itu adalah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur dan berterima kasih. Seperti lagu kita pertama tadi ya, Ibu Gembala ya, saudaraku ya. Oleh karena kemurahan Tuhan
ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Maka itu saya bingung kalau saudara sampai hari ini tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan mengucap syukur waktu hidupmu merasa fine-fine saja atau merasa baik. Running well bahasa Inggrisnya. Everything is okay. Saudara mau apa? Bisa. Saudara mau beli apa? Bisa. Saudara mau ke sana? Bisa. Jangan hanya mengucap syukur pada waktu keadaan kita seperti begitu, saudara-saudaraku. Bapak Ibu izinkan saya, kata mengucap syukur itu harus dilakukan, dikerjakan oleh orang percaya di setiap saat, dalam setiap detik jantung hidup kita. Seiring, sejalan dengan nafas yang kita keluarkan, dengan oksigen yang kita hirup, dengan setiap detak jantung kita berdetak, di sana kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akhiri dengan kalimat. Peristiwa tragis ini, di ayat ke-11 tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 5. Peristiwa tragis ini mendatangkan ketakutan yang kudus, hormat dan gentar dan takut. Saya bagikan tadi kan, Matius pasal 10 ayat 28. Bagi seluruh jemaat, bagi orang muda yang menyaksikan itu semua. Sehingga mereka semakin menjaga hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, dan hidup dalam kebenaran. Karena ayat 11 tadi berkata, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, saya pun masih merinding, saudara. Jujur, saya juga ditegur untuk saya hidup benar di hadapan Tuhan. Maka itu, Bapak Ibu, periksa hatimu, periksa. Kalau saudara sakit kan, saudara punya uang, punya asuransi, punya BPJS, saudara bisa ke dokter, atau setidaknya saudara bisa beli obat. Tapi kalau jiwa kita, roh kita yang sakit, hanya Dia yang bisa memeriksanya. Jangan merasa saya sehat. Bapak hari saya bilang, dalam media sosial, keselamatan itu anugerah. Tapi sehat jasmani dan sehat rohani, itu harus diupayakan dan diperjuangkan. Ananias dan Safira gagal di sini, Bapak Ibu. Semoga kiranya kita tidak gagal dalam berlomba dalam hidup ini. Sampai suatu hari kelak kita menutup mata. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku berbahagia, karena hari ini aku bersama-sama dengan Engkau di surgamu yang kekal. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan pasti selalu mempercayakan hal yang indah bagi saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan.
ayat-ayatmu